Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Film Workshop Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, Roma 3, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Budi Setiawan dari Surabaya. Untuk hambanya, Pastor Budi Setiawan, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam semua teman-teman. Hari ini kita akan melakukan eksposisi Selamat dari malam. Roma, ya. Eksposisi dari Roma pasal yang ketiga. Saya akan mencoba untuk menjelaskan, tapi tentunya ada yang kurang di sana sini dan tidak sempurna. Nanti mungkin teman-teman bisa menyempurnakan, ya. Oke, Roma pasal yang ketiga bisa ditampilkan Bu Ayu. Jadi ada 3 perikop di sini ya. Kalau saya lihat perikop yang pertama adalah kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat yang pertama, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa ini memang umat pilihan Allah ya, orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita ditanya kenapa harus orang Yahudi ya, kembali ini adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi kedaulatan Tuhan untuk memilih mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan Yesus pun dilahirkan dari keturunan mereka. Ya. Nah, kemudian dalam ayat yang ketiga, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Ya, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Jadi kita melihat juga di sini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang setia dan walaupun seringkali umatnya tidak setia, manusia tidak setia, termasuk di sini adalah orang-orang Yahudi tidak setia, tetapi hal itu tidak membatalkan kesetiaan Tuhan. Artinya dia Allah yang setia dan dia Allah yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Ya, itulah Allah yang kita sembah. Katakan ayat yang keempat, sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Nah, di sini kita melihat bahwa walaupun seringkali manusia tidak setia, Allah tetap setia. Dan kalau dilihat dihakimi di debat sekalipun ya dikatakan di sini ayat yang keempat tadi ya dikatakan dan manusia pembohong seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi walaupun Allah diperhadapkan pada penghakiman misalnya yang dikatakan di sini bahwa Allah itu benar adanya karena dia Allah yang setia dan Allah yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Itulah Allah kita ya, Allah yang luar biasa, Allah yang setia dan kasih setianya dari generasi kepada generasi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan juga bagi kita semua tentunya ya. Ayat yang kelima, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah, aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Ya, jadi Allah itu tetap Allah yang adil, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini walaupun kita hidup tidak benar, dan Allah tetap benar dan dia Allah yang adil. Ayat yang ke-6, sekali-sekali tidak andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ya, nah, kita melihat di sini bahwa Allah itu tetap adil. Walaupun seringkali kita melihat ketidaksetiaan manusia, kita tidak kita melihat ketidakadilan, tapi Allah tetap adil adanya. Ya, dikatakan di sini ayat yang ke-6, sekali-sekali tidak, andaikan demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layaknya mendapatkan hukuman. Jadi kita melihat di sini bahwa bukan berarti kemudian kalau kita berbuat jahat, kita berbuat seenaknya tidak dihakimi. Ya.
Bukan berarti kemudian kalau kita berbuat jahat kemudian supaya kebenaran terus makin muncul, bukan demikian ya. Nah, di sini Rasul Paulus membantah ya bahwa orang semacam itu selayaknya mendapat hukuman. Artinya kalau hidup kita tidak benar ya pasti kita mendapatkan hukuman, dan itu Allah itu tetap Allah yang adil ya, walaupun dia Allah yang setia tapi dia Allah yang adil adanya. Nah, berikut berikutnya dikatakan semua manusia adalah orang berdosa. Nah, ini satu statement yang luar biasa ya. Katakan jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Ya, artinya semua orang sama di hadapan Allah. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi walaupun orang Yahudi, orang Yunani atau orang apapun lah ya, kita ini semua berada di bawah kuasa dosa. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena memang keberadaan kita, gitu ya. Kita berada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Nah, ini mengutip dari kitab Mazmur ya. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-merayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Next, naik ke Bayu. Nah, ayat yang ke-15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, nah kita melihat di sini ada daftar kejahatan manusia. Nah, bahwa semua orang telah berdosa dan itulah daftar kejahatan manusia. Semua orang telah berada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita melihat di sini bahwa hukum Taurat itu justru membuat orang itu jadi menyadari bahwa aku ini berdosa. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi semua hukum Taurat. Ya, nah justru kehadiran Yesus itu untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, kita lihat di sini bahwa pada akhirnya nyata semua orang itu berdosa. Justru hukum itu menunjukkan bahwa keterbatasan kita, menunjukkan bahwa kita ini manusia yang berdosa, menunjukkan bahwa kita ini tidak sempurna, bahwa kita hidup dalam kuasa dosa. Ya, oke, lanjut. Nah, ayat 21. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Nah, kita lihat di sini kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati dari atas kayu salib menebus segala dosa kita, dan sehingga kita dibenarkan, kita diciptakan baru menjadi manusia yang baru. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus. Karena anugerah Tuhan, karena semata-mata kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan dalam ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini ayat yang sering kali kita kutip, ya. Dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini berdosa. Karena dosa satu orang, dosa Adam, maka semua manusia berdosa. Tapi karena satu orang Yesus Kristus, maka barang siapa yang percaya kepada dia, dia juga diselamatkan. Nah, jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Kita disebut orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa, ya, tapi karena memang sejak awalnya gitu kita dilahirkan dalam kuasa dosa. Dosa telah menguasai kehidupan manusia dan tidak ada cara yang lain untuk bisa menebus dosa kecuali Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus menunjukkan bahwa betapa Yesus itu mengasihi kita. Kematian Yesus juga menunjukkan bahwa Allah itu adil, ya, karena setiap perbuatan dosa harus dihukum. Oleh sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, ya. Dan Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan.
dosanya diampuni dan hidup yang baru diberikan, ya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena upaya manusia, bukan karena apa ya, karena hal yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena iman, karena kasih karunia Allah kepada kita semua. Ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma, saudara. Tidak bayar, tidak ada apa ya, usaha-usaha yang harus kita lakukan, dalam arti kalau ada beberapa pemikiran dari orang-orang di luar sana, jadi Kristen tuh enak ya. Kenapa? Karena sepertinya gampang gitu. Gampangnya apa? Karena ya hanya percaya saja kepada Yesus. Ya, memang kebenaran firman seperti itu gitu ya. Sementara orang lain berpikir bahwa ya untuk membenarkan dirinya sendiri mereka harus berupaya membuat apa ya, sesajen misalnya, atau harus melakukan hal-hal yang lain supaya mereka bisa dibenarkan. Tapi dalam firman ini yang kita lihat di sini, kita dibenarkan karena iman, percaya kepada Yesus. Dan ayat 24 dikatakan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sebetulnya jadi Kristen itu eh, percaya diselamatkan itu sepertinya gampang gitu ya. Tapi sebetulnya bukan gampangan, karena sudah ada satu pribadi yang mati di atas kayu salib yang menebus dosa kita gitu. Ya, orang bilang kok enak, kok gampang ya. Sebetulnya bukan gampangan gitu, tapi karena semata-mata karena ada kasih Allah dalam kehidupan kita ya. Jadi bukan karena usaha manusia. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kematian Yesus itu yang membuat kita diselamatkan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa keadilan Allah itu dinyatakan di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Bahwa setiap dosa akan dihukum dan Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Menanggung dosa umat manusia dan dia bangkit dari maut. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa, lebih hebat dibandingkan dengan segala kuasa penguasa yang dari muka bumi. Ya. Nah, jadi kita semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan sehingga kita diselamatkan. Jika demikian, ayat 27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada yang kita banggakan, Bapak Ibu. Kita ini mau bangga gimana? Oh, kita ini berdosa, ya kan? Kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, ya kita tidak mungkin bisa diselamatkan, gitu. Jadi kalau dikatakan di sini, jika demikian, ayat 27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, ya, tidak ada. Kalau kita bisa bisa tahu tentang Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa diselamatkan, kita bisa bisa ada seperti kita ada sekarang, semua kan anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita megahkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan juga tidak. Ya, tapi melainkan dikatakan di sini berdasarkan iman. Jadi tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membuat hidup kita lepas dari dosa, kecuali karena iman kepada Yesus Kristus. Ya, jadi kita melihat di sini betapa Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, jadi jelas sekali bahwa kita dibenarkan karena iman, saudara, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Semakin kita berusaha untuk melakukan hukum Taurat, semakin kelihatan bahwa kita itu tidak mampu. Semakin kelihatan bahwa kita ini berdosa dan kita ini terbatas. Jadi hanya karena iman kita bisa dibenarkan. Ya. Ayat yang ke-29, atau adakah Allah bangsa Allah Yahudi saja? Tentu tidak ya. Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi keselamatan itu diberikan, ya kebenaran itu diberikan, tetapi juga untuk semua orang yang percaya.
Ayat yang ke-30 artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ya, jadi semua karena iman. Tidak dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami melakukannya. Ya, jadi kehadiran Yesus itu bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tapi karena Yesus rela mati di atas kayu salib, dia menggenapkan seluruh hukum Taurat dan barang siapa yang percaya kepada Yesus maka dia akan diampuni dan dia akan diselamatkan, dibenarkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari Roma pasal yang ketiga. Intinya di sini kita melihat bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena perbuatannya, tetapi semata-mata karena iman kepada Yesus. Ya, kita berkata bahwa semua orang telah berdosa, tidak ada seorang pun yang baik dan sebagainya dari ayat yang kita baca tadi. Jadi apa yang kita banggakan? Tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada. Jadi kalau kita bisa melayani, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa diselamatkan hari ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ya, saya kira itu saja. Dan mari kita berdoa dulu ya sebelum nanti kita diskusi. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mati di atas kayu salib, maka kami mempunyai satu keyakinan, kami mempunyai keberanian untuk percaya. Oh, karena iman percaya kami kepada Yesus, kepadamu kami boleh diselamatkan dan hidup yang baru diberikan. Kami boleh diampuni dari segala dosa kami dan kami dibenarkan bukan semata-mata karena perbuatan baik kami, tetapi semata-mata karena iman, karena kasih karunia Allah, karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau terus pakai kami Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dan biar melalui hidup kami ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan dan ada banyak orang yang boleh dijamah hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Silakan teman-teman bisa menambahkan. Pak Wilson mungkin. Terima kasih Pastor Budi Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, saya persilahkan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya.